Yang ketiga adalah yang paling terakhir, yang paling krusial dan paling susah adalah siapa penontonnya. Itu, ntar. Kalau gua ulang lagi nih, kan berarti nggak ada talent, nggak ada panitianya, nggak ada penontonnya. Terus berarti nggak ada apa-apa dong. Isu yang gua angkat adalah ayo balik ke kota ibu sendiri, makanya di hari ibu, ya kan? Maksudnya the motherland. Jadi pesan-pesan betul. Lebih suka yang kayak gitu tersirat. Betul. Daripada hanya sekedar bikin euforia tapi kosong, nggak ada maknanya juga. Gitu ya. Buka kayak gede ya. Apa nggak slogan apalah ya gitu. Apa ya? Kau gimana? Kamu biasanya kalau buka acara gimana? Kamu biasanya kalau buka acara gimana? Aku naik potas WTF ya. Yo with a friend, WTF kan, with a friend. Ya, aku nolak the slogan. Iya. Yo with a friend, welcome back with me. Come back with me. Yeah. Welcome back with me, the Battle Range of Gotham City, the one and only, and then kita bakal ngobrolin. Aku nggak usah ribet-ribet kayak gitu lah. Oke teman-teman, Sobat Suram. Sobat Suram, kenapa Suram? Kasian banget, kenapa Suram? Sobat Suram yang pendek-pendek. Udah. Oke teman-teman, balik lagi di podcast Short Story. Ini episode pertama. Kita kali ini kedatangan tamu Mas Gilang. Yudhistira Gilang Erlangga. Dia itu, nah gini, mending dia suruh jelasin langsung aja sebenarnya. Gilang itu siapa sih? Kenapa kamu ada di sini? Kamu itu siapa? Kenapa kamu penting banget? Anjir. Terus kenapa aku yang diajak ya? Oh iya bener. Aku lagi. Emang enaknya apa nih? Apa ya? Mau lu gue? Boleh. Nyong kowe. Jangan nyong kowe lah, itu terlalu niche. Terlalu spesifik. Lu gue nggak apa-apa. Lu gue mau oke, siap, mantap. Lu gue ya. Oke, siap. Oke lu. Ada Jakarta ya. Iya. Jakarta. Iya. Gitu lah. Ya Lang, gimana Lang? Halo dulu deh. Iya. Thank you. Selamat datang di podcast Short Story. Makasih banget udah mau datang. Jadi buat konteks ya teman-teman, si Gilang ini kalau setahu saya nih ya, baca-baca dia tuh kayak nggak tahu sih, kerjanya tuh bikin acara, bikin musik iya, ngelukis iya. Lu tuh sebenarnya apaan sih? Jadi dia mau ngelik personality berarti ya, Iya dong, kita biar kenal dulu, biar tahu dulu. Oke. Apa ya? Dibilang buat acara, menurut gue sih nggak yang acara banget ya, nggak acara banget. Terus ngomongin gambar ya nggak gambar banget gitu. Bilang musik juga yang bukan musik banget deh gitu. Berarti lu intinya semuanya setengah-setengah. Ya mungkin gitu. Lebih apa ya? Ya apa yang gue bisa aja gue lakuin sih men. Oh kayak gitu. Apa yang lu bisa lu lakuin? Benar. Jadi kayak pertama kali bikin acara pun itu bukan karena gue hobi bikin acara ya. Bukan karena itu, tapi lebih gue pindah ke Purbalingga nih. Gue pindah ke kota yang katanya kota terbelakang, sepi dan bla 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 gitu. Ya ye like a Gotham City, you know. Isunya kayak apa namanya? Penuh dengan keterlambatan ya. Suram, gelap ya. Tenarnya sih seperti itu ya. Kota kecil pengen insignifikan ya. Iya, pengen punya teman aja dulu. Akhirnya gue bikin acara. Oh gitu. Kalau terakhir yang gue dengar kan acara lo yang bikin tuh yang pas pameran hahaha tuh. Ya. Nah, itu juga. Kalau awalnya itu dulu pertamanya gimana? Bisa sampai kok kenapa bikin acara gitu? Kenapa nggak bikin grup Facebook kali atau grup WA katanya nyari teman? Tapi ngapain grup Facebook? Gitu kan udah bukan eranya anjir. Jadi pertama kali balik gue merasa kesepian karena belum ada. Sorry. Balik dari mana? Lu emang kemana? Ya, Mayang-Mayang, tahu Mayang-Mayang. Apa itu Mayang-Mayang? Coba nih. Mayang-Mayang kemana-mana. Pakai bahasa manusia bisa. Oke. Kayak gini deh. Berarti lu asalnya emang aslinya dari Purbalingga? Iya, terus di Purbalingga. Lu pergi somewhere kemana? Ya, muter-muter lah. Pergi muter-muter nyari kerja itu atau kuliah dan lain-lain. Terus nyetrit di Terus jalan. sampai akhirnya lu mutusin buat balik ke Purbalingga lagi tuh ngapain? Balik ke Purbalingga waktu itu bokap kecelakaan.
Oh. Iya, bokap kecelakaan terus tangannya kan udah mati sebelah. Jadi satu emang nggak bisa diangkat gitu. Bukan engsel apa ya? Sendi ya? Engsel pintu kali. Sendinya udah mati satu di bagian pundak kanannya. Akhirnya ya udah gue harus balik kayaknya nih. Paling nggak jadi asistennya lah atau gue bantuin ngapain gitu. Oh, jadi niatnya tuh kayak bantuin bokap lu yang karena emang kena musibah itu. Kalau jujur sih lebih nyaman pergi-pergi ya. Maksudnya iya. Lu sebenarnya nomaden, melanglang buana. Iya, kayak manusia purba gitu. Nomaden. Terus balik Purbalingga, gue ngerasa kayak, gue kayak nggak ada teman ya. Generasi di angkatan gue udah pada di luar kota pertama. Yang kedua adalah ada yang S2. Yang ketiga adalah mungkin mereka udah pada punya usaha ya. Udah punya usaha. Akhirnya gue ngapain sih di sini? Gue mau ngapain nih gitu. Berarti dari kayak lu keresahan lu ya? Iya. Keresahan lu ketika lu setelah pergi terus pulang di sini sepi-sepi aja dalam tanda kutip tuh nggak ada apa-apa, nggak ada temen, nggak ada kegiatan apa kan, nggak ada yang rame-rame. Akhirnya lu inisiatif bikin sesuatu. Acara pertama yang lu bikin apa itu? Dan siapa yang lu ajak? Kan lu nggak tahu nih, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada teman. Teman lu pada nggak tahu kemana? Iya. Waktu itu gue bikin semesta kecil. Semesta kecil itu kayak semacam hubnya. Semesta kecil. Ya, hubnya. Boleh dilihat di Instagram ada @semetakecil.id. Itu sebenarnya kayak semacam hub gitu. Gue nggak bilang itu event organizer ya. Event organizer atau vendor pembuat event gitu atau apapun itu. Anak kedip-kedip memori 2. Kedip-kedip. Oh, nggak apa-apa. Aman? Ini memori 2-nya kan kosong. Ini cuma satu memori. Sorry. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, semesta kecil ya. Semesta kecil kembali ke orbit asal waktu itu gue bikin. Kembali ke orbit asal tuh sebenarnya event yang gue bikin karena isu gue pribadi gitu. Kayak gue balik ke sini kagak ada orang, kagak ada temen dan lain sebagainya. Ya gue kasih momentum itu di hari ibu. Gitu. Jadi namanya kembali ke orbit asal. Nah, itu asalnya bukan asalnya sih. Kita terintegrasi di semesta kecil waktu itu. Kembali ke orbit asal, talentnya itu dari teman-teman yang notabene talent, tapi ada di luar kota. Gue pengen balikin mereka, ayo manggung di kota pribadi ya, kota sendiri. Jadi lu ngajakin anak-anak Purbalingga nih, yang dia bisa perform sesuatu, lu bikin acaranya, lu panggil mereka, suruh pada balik, terus lu bikin acara itu, betul. Kembali ke orbit asal. Nah, kembali ke orbit asal juga bukan soal orang yang merantau ya, nggak cuma sekedar orang yang asli Purbalingga dan merantau, tapi orang yang punya keturunan asli sini juga. Waktu itu sempat kayak ada Bunda KLC, terus ada Dika Agusta di Iona dan lain sebagainya. Itu band lama sih, lama. Nggak tahu mereka masih aktif apa enggak sekarang ya. Cuma lebih ke arah itu. Isu yang gue angkat adalah ayo balik ke kota ibu sendiri, makanya di hari ibu, ya kan? Maksudnya the motherland. Jadi penuh dengan kayak subtle iya. Pesan-pesan. Betul. Lebih suka yang kayak gitu tersirat. Betul. Daripada hanya sekedar bikin euforia tapi kosong. Nggak ada maknanya gitu ya. Lebih ke situ. Terus siapa aja yang di dalamnya? Ada almarhum Ismail. Di situ pertama kali gue ketemu sama dia juga. Dia orang yang cukup aktif terus cukup kritis juga. Di umurnya dia waktu itu masih cukup muda cukup muda, dan gue bisa nyambung sama dia. Akhirnya yaudah kita bikin bareng. Waktu itu ada dia, ada Anggi, ada beberapa yang lain. Nah, buat placementnya ada di Melipir Ngopi waktu itu. Melipir Ngopi waktu masih kayak kandang bola. Awal-awal banget ya, masih baru dibangun ya. Betul. For konteks, Melipir Kopi itu salah satu kafe di Purbalingga. Itu terus kita waktu itu juga gabung sama Ruang Kopi Purbalingga karena kebenaran. Ruang Kopi Purbalingga itu apa? Komunitas pebisnis kopi yang Pebisnis kopi Purbalingga. Betul. Nah, mereka mau ada festival kopi Purbalingga waktu itu yang pertama. Nah, akhirnya ayo bikin bareng aja. Aku minta supportnya dong, tapi nanti ada beberapa space yang bisa dikasih buat mereka buat presentasi. Apa itu festival kopi Purbalingga? Terus ada beberapa merch dari mereka. Nah, gitu. Jadi lu kayak
nyatuin orang-orang nih dari berbagai ini yang seni lah, ini yang bisnis kopi lah, ini yang apa, dijadiin dimasukin satu wadah, kembali ke orbit asal. Kembali ke orbit asal itu. Nah, Oke. Itu event pertama. Itu event pertama. Terus kalau menurut lu emang kondisi Purbalingga pada saat itu kayak gimana sih? Gue waktu itu juga belum tahu ya, maksudnya belum pernah surfing ke sini ya, surfing apa kayak menjelajah, browsing, masih ngeraba-ngeraba, nggak tahu ya Purbalingga itu ada apa. Mungkin di era-era kulturnya kayak gimana sebelumnya gitu, ada teman-teman perpustakaan jalanan dan lain sebagainya yang udah bikin gitu ya. Cuma waktu itu karena gue masih buta juga, Purbalingga itu apa, kayak apa, movementnya sampai kemana juga, ya udah gue bikin aja dulu. Ya awalnya memang kayak ini siapa sih bocah anyar ya, maksudnya kayak ini anak baru nih ngapain gitu. Ini anak baru ngapain? Lu baru datang nih. Iya, baru datang tiba-tiba bikin event gitu. Siapa ya atau biasa kan, maksudnya kalau misalkan ada movement baru atau ada produk baru pasti nyinyirin dulu kan. Nah, ke situ. Ya gue nggak masalah soal itu. Jalan aja, akhirnya kita ketemu satu sama lain nih kayak teman-teman perjalanan atau ada teman-teman yang dulunya udah bikin movement dan lain sebagainya. Udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya terekspansi dan extend semuanya. Jadi kayak melebar gitu. Jadi awalnya emang sempat ngerasa ada yang nyinyir-nyinyir juga ya waktu awal tuh ya. Maksudnya nggak semulus itu gitu. Iya, gitu. Terus dari dalam perkembangannya gimana nih sampai sekarang? Sampai sekarang ya alhamdulillah, puji Tuhan dan sangat luar biasa gitu. Mungkin Purbalingga mulai mengasihkan ya. Walaupun di era pandemi gini. Maksudnya di momen pandemi. Oh iya. Malah rata-rata teman-teman gue lihat sih malah produksi gitu. Terus tiba-tiba udah ada studio-studio seni rupa yang baru, ada movement-movement yang lain gitu. Makin kesini makin banyak bermunculan ya, baru-baru ya, makin aktif kulturnya. Betul. Apalagi gue juga akan ngeband kan, maksudnya gue ketemu sama teman-teman yang baru nih. Gue pengen nyoba bikin hal yang baru gitu. Dan gue baru tahu ternyata si bocah ini memang dunia festivalan. Oh, ternyata bocah ini dulunya musisi juga dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya kelihatan gitu. Menurut sudut pandang gue ya, nggak menutupi yang lain gitu. Perkembangannya sangat signifikan dari pertama kali gue bikin event. Terus event kedua bersama Blepir Kopi, terus di event ketiga gue bikin event di rumah yang musiknya notabene folk dan lebih ke teatrikal. Terus habis itu waktu itu ada band punk akustik juga dari Prancis. Iya, dari Prancis. Ke Purbalingga. Kita dapat space, maksudnya bukan space ya. Kita dapat tempat, bukan tempat juga. Lebih ke mereka mau singgah ke Purbalingga, intinya itu. Ya, mereka mau singgah di Purbalingga karena melihat Purbalingga kayaknya ada potensi baru nih. Nah, kita naikin lagi isu-isu lama, kayak misalkan event lamanya Purbalingga yang punya culture punk kan lebih dalamnya itu si Hello Friend kalau nggak salah eventnya. Nah, akhirnya kita bawa lagi nih teman-teman Hello Friend nih, ternyata juga mereka sudah dikabarin bahwa ada band punk Prancis pengen kesini gitu. Datang ke Purbalingga. Udah kita connect aja satu sama lain gitu. Jadi tuh kalau ininya tuh macam-macam banget ya, ada punk, ada seni rupa, ada apa segala macam. Benar. Itu emang lu suka seni atau kayak gimana sih? Itu macam-macam banget loh, itu tuh banyak banget hal yang lu harus pikirin, yang lu dalemin gitu ya, yang lu pelajarin tentang itu punk, tentang musik ini, tentang itu, tentang seni ini itu segala macam. Itu emang lu seneng kayak gitu atau kayak gimana? Gue paling suka berkolaborasi sih intinya. Jadi kayak nggak melulu harus sendirian kan, kemana-mana kan. Mau apapun itu bentuknya gitu. Kayak musikan nih ya, misalkan musikan nih. Masa ya yang satu orang ini cuma memikir sendiri gitu kan, nggak mungkin. Tapi tetap aja ada aspek-aspek yang lain yang dipikirin sama orang lain. Gue cuma pengen ada keramaian di sini, sama paling nggak ketika gue punya band atau gue punya karya, ada yang ngelirik dan ada yang apresiasi. Notabene sebelum ini terjadi, waktu gue SMA atau apapun itu ya, gue pun cukup dipandang sebelah mata sebagai musisi atau seniman gitu. Ya nggak tahu ya, seniman kan jabatan populer ya, maksudnya orang akan berpendapat bahwa gue seniman ya karena mereka lihat sesuatu dari gue, tapi gue nggak pengen mengakui gue seniman gitu. Waktu SMA nih, balik ke waktu SMA,
gue cukup dipandang sebelah mata soal gue pengen hidup di dunia semacam ini dan lain sebagainya gitu. Terus akhirnya kesini perkembangan semakin pesat nih di kota ini, dan gue rasa memang nggak perlu soal apapun harus kamu pikirin, tapi gimana caranya kita kolaborasi gitu, gimana caranya kita saling tolong menolong, apalagi kota yang notabene aksesnya susah ya. Mana-mana susah, mau beli apa-apa susah, mau nyari apa-apa susah. Itu dia. Mau dibandingin sama kota-kota sebelah kayaknya udah jauh. Baik itu Banjarnegara sendiri gitu, kota yang cukup di tengah, lebih gunung lagi gitu. Kita malah kayak kerasa kepepet dan ketinggalan nih gitu soal momen, soal mungkin kata teman-teman yang lain Indian gitu. Lu pengen ngidupin lagi. Nah, ya dan gitu. Ya semua orang juga kan nggak bisa ngerjain semua hal. Iya, benar. Kita emang butuh orang lain gitu. Betul. Buat ya kolaborasi itu ya. Betul. Oke. Terus tadi nih, balik lagi tadi kan sempat nyinggung soal pandemi nih. Pandemi ini tuh ada efeknya nggak sih buat lu? Ini udah setahun nih pandemi, udah lama banget sebenarnya. Ini bahasan yang kayaknya ya udah gitu, kayak ya bosenin ya. Iya. Bosenin ya. Maksudnya kayak ini, kalau menurut gue ini udah emang kayak udah kehidupan kita, emang udah kayak gini gitu. Entah mau ada selesainya atau enggak kan kita nggak tahu. New normal was normal. Yes. Was normal. Ya apa ya? Lah gue bilang mau berimbas atau enggak gitu. Mau setiap perubahan zaman, perubahan era, bahkan 1 detik kemudian manusia kan dinamis ya. Betul sekali. Yang paling jelas adalah ya gimana caranya gue bisa bertahan hidup sih gitu aja. Karena emang dari dulu ngomongin hidup di dunia yang kayak gini nih, yang lagi dijalani bareng-bareng nih sama teman-teman yang lain juga nggak ada harapan di kota ini gitu kan. Ya mau sampai kapan pun juga nggak ada harapan kalau kita apa namanya ya masih pada gitu. Skeptis. Nah, iya, yang kayak gitu masih banyak. Jadi mau berimbas apa enggak, kalau menurut gue ya nggak ada imbasnya juga sih. Lebih ke mungkin kayak ini ya, kebebasan akses aja. Kebebasan kemana-mana atau ketemu sama siapa atau bahkan untuk latihan, untuk diskusi, workshop. Itu yang kurang ya. Ya paling itu doang sih. Selebihnya nggak ada. Baratnya kan kita cari inspirasi juga kadang dari ngobrol sama teman, dari nongkrong, yang akhirnya ujungnya obrolannya entah kemana, yang mungkin memunculkan ide di kepala kita gitu ya. Habis kinda gitulah. Jadi apa ya? Mau dalam tanda kutip mabok atau mau ya yang kayak gitu-gitu. Pokoknya ke alam lain gitu. Kan lebih gampang ya kalau nggak ada pandemi gitu. Kalau sekarang ya udah jalani hidup normal aja, berpikir secara normal. Mungkin yang dulunya mabok jadi meditasi. New normal is the new normal. Yeah, new normal is normal. Kalau gitu, apa? Sekarang akhir-akhir ini yang kesibukannya lagi yang ngapain? Ini karena lagi bangun studio bareng sama beberapa teman seni rupa. Iya. Gitu. Studionya studio apa nih? Seni rupa sih. Berarti seni rupa. Ngelukis. Iya, benar. Jadi konvensional. Konvensional. Bukan yang seni rupa grafis gitu. Bukan yang mural juga, tapi memang lebih ke arah lukis, kanvas dan sebagainya, produk-produk yang konvensional. Karena di era 4.0 ini, selain ada pandemi, ada yang semua serba digital gitu. Rata-rata udah ke desain grafis, sudah ke ilustrator. Oh, udah banyak yang pada pindah ya, pada hijrah ya, betul. Pada digitalisasi. Nah, kita lagi coba ngeretas gimana caranya tetap kita bisa jualan karya, tapi lewat kanvas. Itu yang lagi kita coba gitu. Stick on the road. Tetap anti mainstream mungkin ya. Lebih ke arah situ, karena kita lihat juga gimana sih seniman-seniman tua yang lain tuh kenapa bisa meninggalkan dunia kesukaannya dan lain sebagainya. Mungkin karena kepepet kondisi ekonomi dan lain sebagainya, akhirnya mereka memutuskan kerja, tidak lagi bermain dengan kanvas dan cat gitu. Tapi kalau kita, gimana caranya kita tetap survive, tapi karya kita tetap berjalan. Nah, yang lagi dimasak sama teman-teman tuh sebenarnya itu. Baik gue juga ngeband gitu ya gimana caranya kehidupan tetap jalan, band tetap jalan, tetap imbang gitu. Idealisme sama realis, di kehidupan realistis tetap ada gitu. Berarti emang sebenarnya banyak ya seniman-seniman tuh yang udah pada katakanlah udah nggak berkarya lagi gara-gara
kedampak sama pandemi ini Betul. atau apapun itu kita nggak tahu. Iya. Dan lu masih pengen coba tetap ini tuh tetap harus tetap jalan gitu. Benar. Harus gimana tetap. Gitu. Oke. Ya, gimana lagi ya, Bro? Tantangan paling berat selama bikin event atau lainnya atau bikin studio ini yang lu rasain apa? Oke. Tantangan paling berat ya. Talentnya siapa pertama? Kekurangan talent atau gimana? Menurut gue sih tidak kekurangan talent. Maksudnya kayak di Purbalingga tuh nggak banyak orang. Nggak banyak orang, iya, nggak banyak orang yang bisa bertumbuhkan idealismenya. Maksudnya kita ada sebuah event nih, ada sebuah event yang punya isu khusus dan lain sebagainya, tapi ternyata ada banyak yang punya tendensi khusus juga, kayak gitu. Terus mungkin Kepentingan. Mungkin satu itu. Yang kedua adalah waktu karena rata-rata di sini bukan pure musisi atau pure talent apapun itu. Mereka sambil kerja gitu ya, jadi gitu. nyambungin waktunya tuh sama banyak Betul. orang ini lebih ke susah. situ. Pertama yang itu talent. Terus yang kedua adalah siapa yang mau jadi panitianya, gitu. Jadi rata-rata ya udah digarap semua berapa orang dan lain sebagainya. Tapi kemarin mulai ini sih udah mulai gampang ya untuk ngajak temen, ngajak anak-anak lain buat ayo bareng-bareng yuk kita bikin apa dan lain sebagainya. Udah mulai gampang soal itu. Yang ketiga adalah yang paling terakhir, yang paling krusial dan paling susah adalah siapa penontonnya. Itu ntar kalau gua ulang lagi nih kan berarti nggak ada talent, nggak ada panitianya, nggak ada penontonnya, terus berarti nggak ada apa-apa dong. Nah makanya ini tiga ini emang krusial banget Pak, krusial banget gitu. Yang selalu kita bicarain ketika kita mau bikin event ya. Yeah. Apalagi ada dedengkot kita yang sering mendesak kita untuk membuat event gitu. Itu pertama harus tahu siapa yang ada di depan gitu. Produknya mau siapa sih gitu. Baik itu produk eventnya atau isunya atau performer. Terus ada beberapa telek bengek yang ada di situnya gitu. Kayak display dan lain sebagainya. Ini talent. Kedua adalah orang di balik layarnya itu siapa aja. Apakah orang-orang berkualitas atau orang-orang yang maksudnya homogen gitu ya sama atau orang-orang yang memang heterogen dan mau berkolaborasi. Nah, itu kan perlu perlu dibicarain juga. Terus yang ketiga adalah ini, penonton, marketnya itu ke siapa? Karena kita kesusahan di sini pengennya apa sih? Nah, akhirnya yang bisa kita lakuin ya kita tembakin yang bisa diterima sama banyak orang gitu. Belum sampai yang event idealis banget ya. Maksudnya kayak mungkin kita bercita-cita kayak Synchronize Fest atau apa ya gitu. Kayaknya belum sampai situ. Belum sampai terbuka banget. Mungkin sudah ada market-market yang terdidik tapi baru segelintir. Berarti gitu, masyarakatnya pun juga belum aware ya masalah yang kayak gini ya. Betul. Masih butuh banget. Masih butuh dipupuk, Pak. Masih butuh. Tahapnya tuh kalau misalkan ibaratnya kita mau bertani itu baru nanam bibit gitu ya. Dan entah kapan kita bisa metik buahnya. Nah, itu. Ini kalau misalkan kayak pasir nih, sekarang diayak nih ya, diayak saya disaring. Ternyata kerikil semua. Pasirnya semua berapa tok. Oke. Itu apalagi nih? Apalagi nih? Kayaknya udah lumayan nih. Buat ini aja deh, buat teman-teman. Buat teman-teman nih yang lagi ngedengerin podcast kita yang market story ya, market story nih anjing. Yang mungkin nih mereka tuh pengen gitu kayak lu, kayak dia pengen ngejalanin kehidupan sebagai seorang seniman atau mungkin tanda kutip yang nggak tahu ya, lu kan nggak bilang diri lu di seniman. Jangan deh. Ya. Terus atau mereka juga di kota-kota mereka pengen ngadain acara, pengen ngehidupin culture-nya di tempat mereka masing-masing. Saran gue sih jangan. Berapa? Berat enggak maksudnya harus benar-benar punya effort gitu ya. Effort yang nggak biasa gitu, nggak biasa karena kita berurusan dengan antropologi manusia yang ada di dalam kota itu. Mantap nggak tuh?
Dari infrastruktur psikologinya, terus apa populasinya, minatnya, dan itu semua harus retas ya. Gue pun belum sampai tuntas untuk retas itu, tapi setidaknya ya udah jalan dulu aja. Mungkin itu sih. Pertama, ya udah jalan dulu aja. Kenapa harus enggak? Gitu. Dengar-dengar katanya lagi mau bikin lagu. Iya. Gimana tuh? Lagi proses mixing mastering sih. Baterainya udah Habis? oren kosong Waktunya pira? 27 menit. Apa Iya, sih kayaknya? iya, Apa ngasih entong? Bang? Iya. Nah, ya itu. Iya lagi proses mixing mastering gitu. Kebenaran juga di sini ada personilnya. Waduh. Iya. Apa ya? Apa nih? Iya bener. Lagi bikin lagu. Anjing beku. Enggak. Ya udahlah. Orang ada juga mbok lagunya fotonya kapan? Kapan sih? Itu dalam waktu dekat lah paling. Dalam waktu dekat. Iya, dalam Berarti waktu dekat. tunggu aja ya. Iya. Oke gitu teman-teman, sekian obrolan kita sama Gilang Erlangga. Siapa sih nama lengkap? Yudhistira Gilang Erlangga. Yudhistira Gilang Erlangga. A.K.A. Teriak Sunyi, A.K.A. Alter Ego. Itu nanti di sini ya. Jangan lupa follow juga Short Story. See you later. Bye. Cut. Fuck. Kedaki banget kok anjing. Daki kepol. Cut bae sing ora penting ya. Lah, jelas lah. Orang mungkin orang mungkin titik. Rampung, Bro. Rampung habis ya. Wis tinggi iki. Space. Iya benar. Bangsat baterainya boros Apple kok sing kok. Sing Mark 3 ya. Sing Mark loro, Mark 3 ta baterainya gede. Oke, Mark 3. Iya. Mark 3 ngene anang ya. Heeh.